Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 17 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya tangga yang menghubungkan dunia dengan sorga. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar tahap demi tahap menaiki anak tangga Petrus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini diambil dari buku Maranatha oleh Ellen G. White, tanggal 17 Maret tahun 2026, dengan judul Mendaki Tangga Petrus. Ayat inti terdapat dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7, berbunyi, "Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Tunjukkanlah kepada kaum muda tangga Petrus dengan 8 anak tangga, dan letakkan kaki mereka bukan di anak tangga tertinggi, melainkan di yang paling bawah. Lalu dengan penuh kesungguhan, dorong mereka untuk mendaki sampai ke puncak." Kristus adalah tangga itu. Dasarnya tertanam kokoh di bumi melalui kemanusiaannya. Anak tangga tertinggi mencapai tahta Allah melalui keilahiannya. Kemanusiaan Kristus merangkul umat manusia yang jatuh, sementara keilahiannya menggenggam tahta Allah. Kita diselamatkan dengan mendaki anak tangga demi anak tangga, memandang kepada Kristus, berpegang pada Kristus, naik setahap demi setahap menuju ketinggian Kristus, sehingga Ia menjadi bagi kita hikmat, kebenaran, pengudusan, dan penebusan. Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang adalah anak tangga dari tangga ini. Semua anugerah ini harus nyata dalam karakter Kristen, dan jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus 1 ayat 10. Janganlah berpikir bahwa engkau harus menunggu sampai satu sifat sempurna sebelum menumbuhkan yang lain. Tidak, semuanya harus bertumbuh bersama. Setiap hari engkau hidup, engkau dapat menyempurnakan sifat-sifat yang diberkati ini, yang sepenuhnya dinyatakan dalam karakter Kristus. Jangan merasa kewalahan dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan sepanjang hidupmu, sebab engkau tidak diminta untuk menyelesaikannya sekaligus. Gunakan setiap kemampuanmu untuk pekerjaan hari ini, manfaatkan setiap kesempatan berharga, hargai pertolongan yang Allah berikan, dan majulah setahap demi setahap di tangga kemajuan. Ingatlah bahwa engkau hanya diberi 1 hari pada satu waktu. Catatan sorga akan menunjukkan bagaimana engkau menghargai hak istimewa dan kesempatan hari itu. Semoga setiap hari yang Allah berikan engkau gunakan dengan baik, sehingga pada akhirnya engkau mendengar sang guru berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Matius 25 ayat 21. Demikianlah pembacaan renungan pagi pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tangga Petrus adalah tangga pengudusan. Dikatakan dalam suratnya nomor 52, tanggal 18-26, paragraf 20 yang berbunyi,
Tangga Petrus dengan 8 anak tangga adalah pengudusan sejati yang harus kita semua raih. Kita tidak dapat dikuduskan hanya dengan pengakuan iman semata. Kita harus bekerja. Apakah bekerja yang dimaksudkan? Apakah itu perbuatan diri kita? Tentu tidak. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 84 paragraf 3. Kristus adalah tangga itu. Dasarnya tertanam kokoh di bumi melalui kemanusiaannya. Anak tangga tertinggi mencapai tahta Allah melalui keilahiannya. Kemanusiaan Kristus merangkul umat manusia yang jatuh, sementara keilahiannya menggenggam tahta Allah. Kita diselamatkan dengan mendaki anak tangga demi anak tangga, memandang kepada Kristus, berpegang pada Kristus, naik setahap demi setahap menuju ketinggian Kristus, sehingga Ia menjadi bagi kita hikmat, kebenaran, pengudusan, dan penebusan. Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang adalah anak tangga dari tangga ini. Jadi, bekerja yang dimaksudkan adalah bersama Yesus. Sebab Kristus itulah tangganya, kita harus memandang pada Yesus, dan kita harus berpegang pada Yesus. Itu sebabnya bila kita kembali ke surat nomor 52 tadi, kalimat selanjutnya berkata, kita harus bertindak untuk diri kita sendiri. Kita harus membangun. Jika kita menambah, Allah akan melipat gandakan kasih karunia-Nya kepada kita. Kita bekerja, kita membangun, hanya karena Allah mengaruniakan kasih karunia-Nya, yaitu Roh-Nya yang kudus. Dan pekerjaan pengudusan ini bukanlah pekerjaan instan. Manuskrip 42, tahun 1886, paragraf 9, berkata, pengudusan tidak terjadi secara instan, tetapi dicapai dengan menaiki 8 anak tangga Petrus. Kita harus menginjak anak tangga pertama untuk mencapai anak tangga tertinggi. Kita menaiki tangga tahap demi tahap dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Dan kita menaikinya dengan memandang pada Yesus, berpegang pada Yesus, sebab Yesus itulah tangganya. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 147, paragraf 3. Barang siapa ingin menang, ia harus berpegang teguh pada Kristus. Ia tidak boleh menoleh ke belakang, tetapi harus selalu mengarahkan pandangannya ke atas, memperoleh satu karunia demi satu karunia. Kemudian, dalam halaman 148, paragraf 1 dari buku yang sama, dilanjutkan. Jika kita sampai ke sorga, itu akan terjadi dengan menghubungkan jiwa kita kepada Kristus, bersandar kepadanya, dan melepaskan diri dari dunia, kebodohan, dan pesonanya. Itu sebabnya dikatakan dalam manuskrip nomor 42, tahun 1886, paragraf 9. Tangga ini membentang dari bumi ke sorga, dan setiap jiwa yang memasuki kota Allah harus menaiki tangga ini dengan penyangkalan diri, dan ini dapat dicapai dengan berpegang teguh pada jasa-jasa juru selamat yang disalibkan dan bangkit. Tanpa kekuatan ini, godaan akan menyeret kita ke dalam arus menuju kehancuran akhir. Inilah pekerjaan kita dalam menaiki tangga, yaitu tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Sebab kekuatan kita untuk menaiki anak tangga demi anak tangga hanya di dalam Yesus. Sebab Yesuslah tangga itu. Perhatikan kutipan penutup berikut ini yang berbicara tentang tangga Petrus dalam suratnya nomor 47, tahun 1893, paragraf 29. Dalam ayat-ayat ini digambarkan kerjasama manusia dengan Allah dalam rencana keselamatan. Rasul Paulus menyajikannya demikian. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Allah bekerja di dalam dan melalui manusia. Mereka mengambil bagian dari kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jelas bahwa menaiki tangga Petrus adalah kerjasama manusia dengan Allah, dan khususnya Allah yang bekerja di dalam kita dan melalui kita, yaitu oleh kehadiran anaknya. Lalu, pekerjaan apa yang menjadi bagian kita? Pekerjaan mengizinkan Yesus bekerja dalam hati kita.
Sebab godaan setan begitu kuat sehingga hati kita lebih sering dikuasai oleh si jahat dibandingkan oleh Yesus. Inilah pergumulan itu, inilah peperangan rohani tersebut. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar menaiki anak tangga demi anak tangga hanya di dalam Yesus. Sampai pada akhirnya kita semua mendengar Yesus berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Untuk masing-masing kami menaiki anak tangga Petrus, dari tahap yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Dan itu dapat kami lakukan hanya dengan memandang pada Yesus, berpegang pada Yesus, sebab tangga itu adalah Yesus itu sendiri. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki roh anak-Mu, maka itulah wujud Engkau bekerja di dalam kami dan melalui kami. Hingga pada akhirnya, tahap demi tahap, anak tangga demi anak tangga dapat kami naiki dan mencapai kesempurnaan dan layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.